برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله. Itu tinggi menjulang, tidak ada agama yang bisa melebihi Islam. Di negara-negara barat, mereka Yahudinya, Nasraninya, komunisnya bertahun-tahun ingin merobohkan Islam. Subhanallah, mereka yang dirobohkan oleh Islam, mereka yang masuk Islam, mereka yang kecanduan dengan ajaran Islam. Lihat di negara-negara Eropa, tiap tahun, tiap hari orang ngantri berdoyon-doyon masuk masjid untuk diislamkan. Sementara di Indonesia merupakan contoh pertama negara terbesar Islamnya sekarang mau dirobohkan, tapi saya yakin insya Allah tidak bisa roboh. Siapa yang akan merobohkan? Mereka akan jatuh dan roboh, para hadirin. Tapi dua hal sudah ditemukan kelemahan kita oleh orang-orang kafir. Kalau mau menghancurkan Islam cukup dua. Satu, pisahkan anak-anak muda kita, pisahkan generasi muda kita dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau ikut adabnya Nabi Muhammad, jangan mau ikut syariahnya Nabi Muhammad dengan tuduhan macam-macam, seolah-olah yang ikut syariatnya Nabi Muhammad itu orang yang disebut radikal, yang disebut kejam, yang disebut jahat, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memisahkan antum dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pecahkan persatuan dan kesatuan umat Nabi Muhammad. Makanya saudara-saudara, antum bangun masjid tiap tahun di jalan-jalan, saya lihat masjid bagus-bagus, tidak membuat orang kafir hatinya bergetar. Kenapa? Orang kafir tahu masjidnya banyak, jamaahnya dikit. Betul nggak? Majelis taklim di mana-mana, tabligh akbar di mana-mana, tidak membuat orang kafir getar. Kenapa? Orang kafir tahu majelisnya banyak di mana-mana, ustadznya belum bersatu, gurunya belum akur. Tapi lihat saudara-saudara, ketika tahun 2016, ketika umat Islam bersatu bertemu di Monas di bawah pimpinan besar imam besar umat Islam Habib Muhammad bin Husain bin Syihab, mereka orang-orang kafir nggak bisa tidur. Ada yang sewa apartemen, ada yang sewa hotel, masing-masing bawa koper isinya duit. Mereka taruh duit di atas meja sambil berkata, siapa yang mampu mencari umat Islam yang munafik, kita bayar untuk memecah belah umat Islam. Sekarang sudah terjadi. Adanya buzzer-buzzer itu, merekalah orang-orang munafik yang dibayar untuk memfitnah kita. Saya ingat perkataan Al-Imam Abil Qasim Al-Hakim rahimahumullah. Ada 3 dosa yang menyebabkan orang gak punya iman, na'udzubillah. Yang pertama, tarku syukri alal Islam. Kalau sudah tidak ada rasa terima kasih di hati orang Islam, terima kasih terhadap Islam, saya jadi orang Islam, bahkan menyesal jadi orang Islam, saat itu, detik itu, tidak punya iman lagi. Kalau mati kufur, na'udzubillah, atau mati su'ul khatimah. Yang kedua, watarkul khauf ala dhihabil iman. Sudah tidak ada kekhawatiran dalam hati orang Islam kalau imannya bakal hilang, imannya bakal melayang dari jiwanya. Yang ketiga, ad-dhulmu ala ahlil Islam, selalu berbuat dolim kepada orang Islam. Tiga-tiganya sudah ada di negeri kita. Orang sudah nggak terima kasih dengan Islam. Orang anggap Islam tidak punya jasa untuk NKRI. Orang sudah mengatakan Islam itu adalah satu ajaran yang membuat negara tidak maju dan sebagainya. Yang kedua, orang sudah tidak khawatir imannya lenyap. Saudara-saudara, tidak semua orang yang pakai peci imannya masih ada dalam dadanya. Tidak semua orang yang pakai sarung imannya masih ada dalam dadanya. Kenapa? Nabi lebih benar dari mereka. Nabi mengatakan apa? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Paginya masih punya iman, sore imannya dobol, hilang. Sore imannya ada, paginya hancur. Apa yang terjadi? Wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dunia. Sekarang nyata, biarin Islam hancur, yang penting partai saya menang. Biarin Islam hancur, yang penting aku dapat jabatan.
biarin Islam hancur, yang penting aku punya kekuasaan. Sekarang kita lihat umat Nabi Muhammad di Indonesia macam-macam. Ada ulama, ada habib, ada kiai, ada ustadz, ada polisi, ada TNI, ada presiden, ada RT RW. Tapi ketika Nabi dihina, gak ada salah satu di antara mereka yang sakit hati. Tidak ada di antara mereka salah satu yang menderita nabinya dihina. Padahal dia kalau di mana-mana teriak, saya cinta Nabi, saya sayang Nabi. Dan dia nggak tahu jasanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun, betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Sampai disuruh masuk sorga, nggak mau masuk sorga, hanya kepengen ketemu dengan Allah. Begitu ketemu Allah, dia sujud. Hanya satu yang diminta, masukkan umatku ke dalam sorga tanpa ada adab dalam neraka. Saudara-saudara, apa yang antum akan balas kepada Nabi Muhammad? Apa yang antum akan hadiahkan kepada Nabi Muhammad? Nabi nggak minta apa-apa dari diri kita. Duit nggak minta, jasa nggak minta. Cuman pesan Nabi satu, jangan kalian datang kepada aku dengan membawa kejelekan. Jangan kalian permalukan aku di hadapan Allah dengan akhlakmu yang rusak, dengan perbuatanmu yang tidak aku sukai. Ini yang dipesan oleh Nabi Muhammad. Makanya Majelis Syababul Khair ini satu wadah untuk mengantarkan generasi muda kepada Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya tadi dibaca, itu tiap hari tahajud. Dan setiap tahajud muridnya nggak pernah dengar Habib Ali minta surga. Sampai muridnya bertanya kepada Habib Ali, ya Habib Ali, aku belum pernah mendengar engkau minta surga. Padahal engkau orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Antum tahu Habib Ali waktu nulis Maulid Simtudurar, ya? Itu kalau antum mau tahu tulisan Nabi Muhammad itu ada yang di Simtudurar yang cetakan pertama itu. Kenapa? Tangannya Habib Ali dipegang dalam waktu 45 menit sudah jadi kitab Maulid. Itu tangannya Nabi yang menggerakkan tangannya Habib Ali untuk memuji Rasulullah. Apa kata Habib Ali? Aku tidak ingin masuk surga kalau di surga tidak ada Nabi Muhammad SAW. Indahnya sorga, nikmatnya sorga, bagusnya sorga, adanya Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu ta'ala 500 rakaat tiap malam dia tahajud. Muridnya aja nggak sanggup 500 rakaat. Begitu pula ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa kau tidak pernah minta masuk surga? Aku bagaimana mau masuk surga kalau di dalamnya aku tidak diizinkan bertemu dengan Nabi Muhammad? Karena pertemuanku dengan Nabi Muhammad lebih nikmat daripada aku masuk surga tanpa ada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun seumur hidup sekali, insya Allah kita ketemu dengan Nabi Muhammad. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.